Klepon cookies. Tadang. Hai guys, welcome back to my channel Luffy Taho. Maaf banget nih agak mindeng ya suaranya. Nah, hari ini kita mau bikin klepon cookies, resep yang cukup simple. Meskipun lebaran sudah lewat, kita bisa bikin buat event-event lain kan. Nah, jadi kita akan bikin klepon cookies di mana isinya itu ada unti kelapa yang dikasih gula Jawa. Jadi, pertama-tama kita akan bikin isiannya dulu karena kita harus timbang kan. Nanti jadi itu luarnya itu adalah pandan cookies, tengahnya itu unti kelapa. Tapi unti kelapanya gua nggak pakai unti asli. Maksudnya kelapa parut yang fresh karena gampang basi kan. That's why di sini gue menggunakan kelapa kering, desiccated coconut. Ini di TBK banyak, gampang. Kalian tinggal tanya kelapa kering pasti mereka jual. Jadi kita pakai yang kering karena pastinya secara umur dia lebih lama. Kan dia kan emang proses coconut yang sudah dikeringkan, jadi nggak basi lah gitu. Nah, pertama-tama kita akan masak unti seperti biasa. Di sini gue ada gula Jawa, gula aren ya, sudah gue sisir sebelumnya. Kita akan masak barengan dengan air sampai dia meleleh, baru kita masukin kelapa. Tapi kita masaknya juga pakai daun pandan. Gula Jawa, air, barengan sama pandan. Jadi ini adalah cookies tradisional yang dibikin kue tradisional yang dibikin versi cookies gitulah. Terus kita kasih garam ya, as always, salty. Sweet itu penting banget di hidangan dessert Indonesia. Terus ini kita akan masak sampai dia itu mendidih, otomatis gula larut, baru kita masukin kelapanya. Nanti kelapanya akan langsung absorb dia punya sirup. Jadi dia tuh langsung kayak unti kelapa kering. Tapi jangan sampai terlalu kering. Nanti kalau terlalu kering kita nggak bisa bentuk dia. Takutnya kalau kita masak kelamaan airnya menguap semua, dia yang ada tuh dia punya unti ngemplul, tau gak lo? Jadi kayak kalau kita bulutin tuh dia nggak bisa padat, jadi hancur pas mau dibikin jadi isian malah susah. Oke, sudah mendidih ya. Ini apinya kita kecilin ya, kecilin aja, dan kita akan masukin kelapa kering. Nah, aduk sampai rata, sampai semua gulanya itu menyerap ke si kelapanya. Nah, ini cuman dimasaknya bentar aja, jadi memang nggak sampai kering. Karena gue mau dia tuh agak lembab, tapi somehow dia itu nggak terlalu basah. Takutnya cookies kalian malah cepet melempem kalau isinya terlalu basah. Jadi abis kita masukin gulanya di api kecil ya 30 detikan sampai 1 menit lah. Oke, sekarang ini udah cukup, kita akan angkat. Terus sisihkan. Ini kita tunggu sampai angkat-angkat kuku aja ya, baru kita akan cetak pakai measuring spoon, sendok ukur. Nah, ini tuh measuring spoon yang ukuran setengah sendok teh. Ini gue udah coba 1. Jadi kita akan ngambil dikit gitu, terus pakai air dikit tangannya ya, biar nggak lengket. Nah, ini kita padetin, paham kan maksudnya? Kayak bener-bener dipadetin banget loh. Terus kalau udah dipadetin, nah ini kita tangannya dibasah dikit ya, bener-bener kayak cuma biar nggak lengket aja. Dia harus padet ya, kalau nggak dia nggak bakalan nyatu, jadi ambiar. Oke, kalau udah padet, kita keluarin, terus sisihkan di piring. Kadang, jadi seperti ini kita akan sisihkan, lanjut bikin cookiesnya. Oke, sekarang kan sudah jadi nih untinya. Kita sisihkan di sebelah kanan kita. Ini, kita akan bikin adonan pandan cookies. Ini butter cookies, tapi kita menggunakan pandan. Jadi dia itu sugar cookie dough yang kalian tuh bisa pakai buat bikin nastar kah, palm cheese cookies, atau enggak snow cheese cookies. Jadi emang very delicate dan nggak boleh sampai ngembang-ngembang banget karena kita nggak mau dia bleber di oven. Kita mau dia tuh hot shape karena kita mau isi dengan unti kelapa. Jadi ini unsalted butter, kita akan langsung aduk saja dengan gula halus. Gula halus, vanilla, garam as always. Ini kita akan aduk cuman sampai lembut saja. That's why butternya itu harus room temperature ya. Oke, ini cuma asal lembut aja, bukan ngembang ya. Jadi gue cuma ngaduknya pakai whisk saja. Kita masukin 1 butir kuning telur. Aduk sampai rata. Oke, kalau udah nyampur seperti ini, kita lanjut masukin pasta pandan. Oke, pasta pandan. Ini kira-kira ya, kalian mau ngonjreng apa terserah sih. Aduk. Kalau masuk tepung kayaknya bakalan pucet, jadi gue tambah dikit lagi ya. Kalau udah, kita akan ganti dengan spatula. Kita masukin maizena, susu bubuk, sama tepung pakai spatula ya. Oke ya, jadi seperti ini. Kita masukin bahan-bahan kering. Kita kasih susu bubuk biar gurih pastinya.
maizena. Ini bikin teksturnya lebih ngempul dan melt in your mouth. Terus gue ada tepung protein sedang, tapi ini gue masukinnya setengah ya. Karena apa? Karena gue ngaduk dulu setengah nyampur, baru masuk lagi. Kalau masuk semua di awal susah nyampur soalnya, jadi gue bagi dua. Aduk, aduk. Oke, ini kita aduknya asal dulu ya. Oke, kalau udah setengah nyampur gini, kita lanjutin dengan menghabiskan semua tepungnya. Terus kita aduk sampai tepungnya itu sudah nggak ada lagi ya. Ingat ya, jangan kelamaan diaduk. Oke ya, tuh sampai menjadi dough seperti ini, udah nggak ada tepung lagi. Sekarang adonannya sudah bisa kita pakai. Oke, cookiesnya kita timbang 10 gram dan gue sudah panasin oven di suhu 150 derajat api atas, api bawah. Nanti kalau kita udah bikin kayak nastar, kita akan roll dia pakai coconut tadi nih, coconut yang apa namanya, si desiccated coconutnya. Jadi emang kayak klepon bentuknya. Ya, timbang 10 gram. Terus kita akan isi ya. Nah, misalkan kalian angkat dia adonannya terlalu kering, kalian bisa basahin dikit jadi kayak lebih lembab gitu. Opsi aja sih, opsi. Oke ya, ini gua pipihkan. Kelapa tadi kalau misalkan dia agak susah keras gitu, kita bisa dipengetin dulu baru kita isi. Jadi kayak dibasahin dikit pakai air tangannya biar dia tuh bulat lagi. Takutnya kering kan kalau kena di udara kelamaan. Udah tinggal kita isi si klepon. Nah, udah cakep kan? Kita isi kayak nastar gini dan kita buletin. Tada. Terus ini kita akan balur dengan kelapa kering ya. Jadi kayak klepon gak sih? Lucu ya? Gitu. Kalau udah kita boleh rapin sedikit kayak gini dan taruh di loyang. Lucu kan? Nah, kalau dirasaannya gak terlalu keras, ya kan, kena AC juga, dan ini kan kelapa kering ya. Jadi tadi gue tuh sempat pakai air minum ya. Terus gue tuh kayak ditekan dikit loh. Atau nggak kalau mau, kalian bisa banget tambahkan air pas lagi masak unti kelapa di awal. Ini gue kasih air, terus gue agak bulutin, biar dia tuh kayak agak lebih playable gitu loh. Terus kita panggang di oven yang sudah gue panaskan sebelumnya, kira-kira 25-27 menit sampai matang pokoknya. Oh ya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau enggak di Gramedia terdekat. Oke, kita mau cobain. Total manggangnya itu gue tadi kayaknya 27 menit. Itu matangnya pas, tapi warnanya tuh nggak sampai berubah, kayak emang slightly brown, it's okay. Karena ada gulanya kan, jadi kalau coklat dikit gak masalah. Cobain. Jadi kayak ada kelapa unti. Dia emang tidak sebasah kelapa pada umumnya karena kan dia kan kelapa kering. Karena kalau pakai unti kelapa yang basah takutnya dia basi. Jadi kita pakai yang kering. Jadi kayak agak chewy, gurih, wangi pandan, renyah. Enak. Menurut gua bisa banget si untinya itu kalian kasih garam lagi kalau pengen lebih asin lagi. Tapi selera masing-masing sih ya, demen yang gurih atau enggak. Dan juga ukuran terserah kalian. Pas lagi masak untinya juga hati-hati jangan kering ya. Pokoknya asal nyampur 30 detikan 1 menitan angkat. So itu dia cookies klepon yang bikinnya sebenarnya tidak terlalu susah, cuma emang lama aja. Kita harus sabar. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ada segmen konten cookies atau apapun itu, komennya gue pasti baca. And until next time, bye bye.